Halo anak-anakku yang terkasih, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, ya, selalu dilindungi oleh Tuhan. Bu Guru senang sekali kita bisa berjumpa untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, silakan sebelum belajar siapkan diri kalian baik-baik. Silakan duduk dengan baik. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan kembali, ya, masih tema 1, subtema 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Mari anak-anak kita lihat satu persatu. Di sini Ibu Guru punya gambar. Nah, Bu Guru di sini mengatakan sesuatu, ya. Ini Bu Guru mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Masuklah ke kelas dengan tertib. Jadi di sini Bu Guru menyuruh anak-anak tuh masuk dengan tertib. Mungkin anak-anaknya tidak tertib masuknya. Lalu Bu Guru mengatakan, masuklah ke kelas dengan tertib. Ya. Lalu gambar berikutnya. Kita lihat dulu ya nak ya, kita lihat semua dulu. Pak Guru olahraga. Pak Guru olahraga ketika berolahraga, Pak Guru mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Yang pertama, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Jadi Pak Guru menyuruh untuk melakukan pendinginan setelah berolahraga. Ya, kita tahu sebelum berolahraga melakukan pemanasan, setelah berolahraga melakukan pendinginan supaya otot-otot kita lentur, ya, tidak cedera, ya anak-anak. Lalu berikutnya, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Pak Guru, apa yang dikatakan Pak Guru? Menyuruh anak-anak untuk minum air putih. Makanya Pak Guru berkata, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Anak-anak, kita tahu ketika kita berolahraga, kita banyak mengeluarkan keringat, ya. Tubuh kita tidak boleh kekurangan cairan. Makanya kita harus minum air putih secukupnya untuk menjaga kesehatan kita. Dan pesan Bu Guru anak-anak, air yang sehat adalah air putih yang berwarna bening, ya. Seperti air aqua dan sebagainya itu, ya. Bukan air yang berwarna dalam kemasan yang lain. Nah, yang sehat adalah air putih, ya. Lalu, ada lagi yang dikatakan oleh Pak Guru. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Bu Guru dan Pak Guru yang mengajak anak-anak untuk melakukan sesuatu. Ya, di sini Bu Guru mengajak, di sini Pak Guru juga mengajak. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Bu Guru punya kalimat begini. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan. Lalu berikutnya, isikan pilihan lagu itu pada tabel berikut. Nah, anak-anak, dari sekian kalimat ini, kita melihat ada beberapa persamaan. Ya, ada hal yang sama dalam kalimat yang diucapkan oleh Bu Guru, Pak Guru, atau petunjuk yang sudah Bu Guru tampilkan di sini. Apa yang sama anak-anak? Coba kita lihat. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ada. Nah, lah, masuklah. Lalu di sini ada minumlah. Betul kan? Lalu, mana lagi anak ya? Oh, ini. Buatlah. Ya. Lalu, ada lagi yang sama. Ada yang menemukan? Ayo. Yang menemukan? Ayo silakan.
Mari, nah ini. Lakukan. Ya, anak-anak. Lalu, isikan. Nah, kita sudah menemukan kesamaan loh anak-anak. Ya. Lalu, ada lagi yang sama. Setiap kalimat ada yang sama. Ayo, siapa yang menemukan? Yuk. Iya, pinter sekali ya. Pinter sekali. Nah, ini. Oh, ternyata ada tanda baca yang sama setiap kalimat tersebut. Ya, ini semua tanda baca. Ya, tanda baca itu ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya. Itu namanya tanda baca ya anak-anak. Nah, ini dalam kalimat ini ada yang sama, yaitu adalah, ada kan, dan ada tanda seru pada akhir kalimat. Yuk, kita lihat berikut. Nah, dari kalimat yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, nah, kita sekarang belajar kalimat perintah. Ya, apa itu kalimat perintah? Bagaimana ciri-ciri kalimat perintah? Jadi dari gambar yang sudah tadi Bu Guru perlihatkan, dari kalimat yang sudah Bu Guru sampaikan. Nah, ciri-ciri kalimat perintah tadi sudah kita temukan dalam gambar, dalam tulisan tadi. Yang pertama, menggunakan akhiran lah atau kah. Ini perlu diingat ya nak ya. Menggunakan akhiran lah atau kah. Lalu yang kedua apa anak-anak? Iya, pada akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, itulah yang disebut, itulah ciri-ciri dari kalimat perintah. Nah, kita sudah tahu ciri-ciri, kita sudah tahu contohnya, ya. Sekarang apa itu kalimat perintah? Ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, Bu Guru dalam gambar itu, kita tahu sudah apa itu kalimat perintah. Jadi kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi dari contoh-contoh tadi, Pak Guru meminta anak-anak untuk apa? Minum air. Pak Guru meminta anak-anak untuk apa? Melakukan pendinginan. Bu Guru meminta untuk memasuk kelas dengan tertib. Ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah anak-anak tahu ciri-ciri, tahu apa itu kalimat perintah, sekarang kita coba. Yuk, kita mengerjakan latihan ini. Bu Guru punya latihan. Ya, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Tanda seru sudah ada. Yang belum, kita suruh melengkapi kalimat ini supaya menjadi kalimat perintah yang benar. Apa kira anak-anak ya? Apa kira-kira ya? Kata apa yang belum? Iya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jadi, menyuruh apa? Menyuruh untuk masuk ke kelas. Ya. Lalu yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Ayo. Siapa yang bisa? Titik-titik kebersihan kelas. Mengajak. Ya, mengajak untuk supaya kelasnya bersih. Apa yang harus diucapkan? Iya, jagalah kebersihan kelas. Lalu yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nah, ini menyuruh ini. Menyuruh apa? Menyuruh apa setelah masuk ke dalam ruangan? Apa kira anak-anak? Kira-kira apa ya? Oh, ternyata menyuruh menutup pintu. Jadi, kalimatnya tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Dan terakhir, titik soal-soal di buku latihan. Apa yang disuruh? Nah, kerjakanlah soal-soal di buku latihan. Ya, anak-anak, itu contoh kalimat perintah. Di sini sudah ada ya. Adalah, adakan, lalu ada tanda seru.
Ini sudah memenuhi syarat dari kalimat perintah. Oh, terakhir masih ada lagi satu. Titik-titik nasihat orang tua. Kira-kira apa ya? Oh, patuhilah. Jadi, kita disuruh untuk mematuhi nasihat orang tua. Ya, anak-anak itu contoh kalimat perintah. Ya, semoga anak-anak mengerti dari penjelasan guru tadi. Baik, sekarang kita akan mencoba yuk. Kita akan baca bersama-sama. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantar Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Ya. Nah, anak-anak setelah kita membaca, Bu Guru minta nih petunjuknya ya. Garis bawahilah kalimat yang menunjukkan kalimat perintah pada teks bacaan berikut. Ada kalimat perintah. Ayo, yang mana? Siapa yang pertama menemukan? Iya, pintar sekali. Ini ya, berhati-hatilah ketika berlari. Adalah ada tanda seru. Betul sekali, menyuruh berhati-hati. Lalu, iya benar sekali anak-anak. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Ya, samakan kan. Lalu ini kah ini bukan ya, kan ini ya. Lalu dahulu tanda seru. Pintar sekali ya. Anak-anak kita sudah menemukan kalimat perintah pada bacaan tersebut. Nah, anak-anak sekarang kita akan belajar PJOK. PJOK hari ini kita masih melanjutkan PJOK di subtema 2. Anak-anak masih ingat dengan lari pendek? Iya. Masih ingat dengan lari panjang? Iya. Ini lari perorangan ya, lari pendek, lari panjang, lari pendek santai, lari panjang mungkin lebih cepat akan mencapai karena langkahnya lebih jauh. Ya. Lalu di sini ada anak-anak berbeda dengan di sini. Di sini dia sendiri, di sini dia apa? Dia berpasangan. Ya, mereka berpasangan dua-dua berlari. Nah, ini mereka berlari berpasangan dua-dua. Bagus sekali ya, anak-anak. Dalam lari berpasangan ini ada hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa sampai ke garis finish dengan dengan utuh pasangan kita. Ya, kita tidak boleh sendiri saja, harus dengan pasangan kita. Apa yang kita lakukan? Ya, kita harus pertama, samakan langkah ketika lari berpasangan. Ini langkahnya harus sama. Tidak boleh ini langkah kiri, ini kanan, tidak. Harus sama. Ya, kiri-kiri, kanan-kanan bersama-sama. Kita lihat langkahnya sama. Ya, anak-anak. Kalau tidak sama, akan jatuh. Karena apa? Kita menggandeng teman. Ya, kita menggandeng teman nanti jatuh. Lalu berikutnya, harus ada kompak. Seperti tadi Bu Guru katakan, Pak Guru katakan kompak. Khususnya dalam lari berpasangan, kalau tidak kompak, tidak mungkin sampai di finish dengan selamat. Nanti kita bisa terjatuh. Seperti Edo dan Udin tadi ya, tidak kompak sehingga dia terjatuh. Nah, di sini ada kekompakan sehingga segera akan sampai ke garis finish. Ya. Lalu, ingat, sebelum berolahraga kita melakukan pemanasan. Supaya otot-otot kita lentur, tidak kaget. Jadi kalau nanti tidak ada pemanasan, kita akan bisa sakit atau cedera. Dan setelah olahraga, kita harus mendinginkan, melakukan pendinginan supaya otot-otot kita lemas. Ya, ini hal-hal yang perlu kita lakukan dalam lari berpasangan, menyamakan langkah dan menjaga kekompakan. Ya, lalu Pak Guru juga mengajak anak-anak untuk bermain membuat kelompok. Nah, di sini kita lihat ada kelompok besar ya anak-anak, kelompok besar dalam satu kelompok. Nah, dalam permainan kelompok ini, ya, Pak Guru akan meminta anak-anak untuk berkelompok. Misalnya, Prit,
3 orang. Jadi satu kelompok itu harus ada 3-3 berebut mencari teman. Ya, sekali lagi udah tuh. Prit, 5 orang. Satu kelompok itu harus terdiri dari 5 orang. Jadi setiap kelompok itu berlomba untuk mencari dalam kelompoknya harus ada 5 orang sesuai dengan yang diminta oleh Pak Guru. Di sini memerlukan kekompakan. Nah, anak-anak di sini setelah melakukan permainan membuat kelompok, ternyata ada yang berebut di sini anak-anak. Coba, anak-anak boleh lihat. Ini, seperti yang kemarin Bu Guru katakan, ada yang berebut di sini. Nah, Edo dan Udin ternyata berebut. Aku kelompok dia. Kamu tidak boleh aku masuk kelompok dia. Ya, egois ya. Tetapi Pak Guru menasehati, dalam bermain kita tidak boleh egois. Ya, kita harus sama-sama menghargai, tidak boleh mau menang sendiri. Lalu setelah dinasehati oleh Pak Guru, apa yang dilakukan? Mereka berdamai, luar biasa ya. Seperti penjelasan Bu Guru kemarin, mereka kompak, rukun ya dalam bermain. Ini merupakan pengamalan dari sila yang ke berapa? Iya, yang ketiga. Masih ingat penjelasan yang kemarin ya. Nah, anak-anak, itu penjelasan Bu Guru untuk pelajaran hari ini ya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan anak-anak mengerti dan silahkan anak-anak sekarang mengerjakan tugas pada latihan. Tugas Bu Guru kirim melalui Google Classroom, tugas Kamis 5 Agustus 2021. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Salam DJTM. Terima kasih.